Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hanum dengan NIM 8111422765 dari Fakultas Hukum, Prodi Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, akan menanyakan beberapa pertanyaan demi memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Literasi Vital Kemanusiaan dengan tema membahas kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Langsung kita mulai ke pertanyaan pertama ya, dari pembahasan AI ini. Menurutmu ini adanya kecerdasan buatan ini di Indonesia udah berpengaruh sejauh mana sih di kehidupan sehari-hari kita? Oh, tentu saja sangat berpengaruh. Jadi AI ini memiliki dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pertama, di sektor layanan misalkan. AI ini sering digunakan dalam layanan pelangganan. Contohnya itu chatbot yang umumnya digunakan untuk memberikan respon cepat dan bantuan kepada pelanggan tanpa memerlukan intervensi dari manusia secara langsung gitu. Jadi hal ini meningkatkan bahwa efisiensi layanan serta mempercepat penyelesaian masalah pelanggan seperti itu. Dan selanjutnya ini misalkan di bidang kesehatan. Ini juga digunakan dalam diagnosis penyakit dengan mengolah data medis untuk mendeteksi apakah ada pola dan gejala dalam penyakit tersebut. Selain itu juga ini juga mendukung penelitian medis dengan analisis data yang mendalam dan juga membantu dalam pemahaman penyakit, dan selanjutnya itu bisa jadi pengembangan obat-obatan yang baru. Contohnya lagi dalam aspek keamanan. Contohnya ini penggunaan AI berkembang pesat, pengenalan pola dan analisis data digunakan untuk mengawasi area tertentu, dan juga AI ini bisa mendeteksi perilaku mencurigakan di Indonesia dan juga terakhir ini mencegah adanya kejahatan atau tidak, seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua nih, misalkan AI masih diterapin sampai seterusnya di Indonesia, tantangan dan dampak apa sih yang terdekat yang bakal dihadapin sama Indonesia ini? Oh, untuk itu ada tantangan-tantangannya. Jadi Indonesia ini menghadapi beberapa tantangan terkait adopsi AI di Indonesia. Pertama, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan yang kedua ini juga kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di dalam bidang teknologi AI ini. Yang keduanya itu juga bisa menjadi hambatan perkembangan AI di Indonesia. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan, serta bisa juga menjadi hambatan teknologi antara sektor yang sudah mengadopsi teknologi dan juga sektor yang belum mendapatkan AI di wilayahnya. Jadi seperti itu. Oke, kita move ke pertanyaan ketiga ya. Jadi selain tantangan yang udah dijelasin tadi nih, ada nggak sih manfaat dari AI yang terlebih ini ada di bidang pendidikan? Oh, itu tentu saja ada manfaatnya di AI sendiri. Nah, jadi pendekatan AI ini dalam pendidikan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperbaiki sistem pembelajaran di Indonesia sendiri. Dengan adanya analisis data yang cermat, AI ini dapat memberikan rekomendasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di Indonesia ini. Yang kedua ini juga bisa memberikan umpan balik yang lebih cepat dari pembelajaran dan AI ini, serta AI ini juga bisa membantu guru-guru yang ada di Indonesia ini untuk bisa menyesuaikan strategi apa yang bisa digunakan untuk pengajaran yang lebih efektif dan efisien yang ada di Indonesia ini. Oke nih, berarti dari keseluruhan penjelasan AI yang udah kita bahas tadi nih, kira-kira yang bikin AI jadi sering digunakan di Indonesia itu karena apa aja deh? Yang bikin AI jadi sering digunakan di Indonesia ini itu adanya faktor yang mendorong adopsi AI di Indonesia ini. Ada yang meliputi percepatan digitalisasi di berbagai sektor, terus juga penawaran solusi AI ini yang semakin terjangkau oleh perusahaan-perusahaan teknologi misalkan, serta juga adanya kesadaran akan manfaat dari teknologi AI ini yang ada di Indonesia, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun oleh masyarakat ini. Dan juga dengan demikian AI ini menjadi semakin sering digunakan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, misalkan di bidang-bidang teknologi ataupun bidang-bidang selain teknologi di Indonesia. Jadi seperti itu. Berarti
beberapa hal yang bisa saya simpulkan di sini, artinya berarti AI memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari di Indonesia, seperti jadi layanan pelanggan, kesehatan, dan keamanan. Namun tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi dan keterlibatan sumber daya manusia yang sudah terlatih. Meskipun demikian, penggunaan AI dalam pendidikan memiliki potensi yang sangat besar. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, diperlukan pengembangan infrastruktur dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Tepat sekali. Mungkin sekian sih saja, jadi terima kasih ya Mas udah ikut andil untuk pengambilan nilai ini. Ya, sama-sama. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.